Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Tiarani, Saudara Presiden Joko Widodo memberi bantuan kepada istri terduga teroris di Sukabumi, Jawa Barat. Bantuan ini diberikan setelah Presiden mendengar kabar soal kesulitan keuangan yang dialami oleh istri terduga teroris itu. Sabtu siang pekan lalu, Kapolres Sukabumi dan jajaran mendatangi rumah istri terduga teroris di Kampung Limbangan, Desa Cibodas, Kecamatan Bojonggenteng, Sukabumi. Kapolres membawa bantuan dan pesan dari Presiden Joko Widodo yang mendengar kabar kesulitan keuangan yang dihadapi SA akibat suaminya terlibat organisasi terorisme. Karena Bapak Presiden peduli dengan keluarga dari BS ya. Dan mudah-mudahan apa yang dititipkan beliau melalui staf kepresidenan dan dipercayakan kepada kami Polres Sukabumi bisa membantu Bapak dan Ibu. SA pun berterima kasih kepada Presiden. Bantuan dari Presiden akan ia gunakan untuk kebutuhan anaknya yang berusia 3 bulan. Terima kasih ke Bapak Presiden sudah memberikan bantuan kepada keluarga saya. Senang ya? Iya, Akan digunakan untuk apa tuh bantuan? untuk membiayai anak. Sebelumnya, Densus 88 Mabes Polri menggeledah rumah SA dan suaminya, seorang terduga teroris yang ditangkap di kawasan Mangga 2, Jakarta. Dalam penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas jaringan terorisme. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana respons dari istri terduga teroris yang mendapat bantuan dari Presiden Joko Widodo? Kami akan tanyakan langsung kepada SA, istri terduga teroris BS di Sukabumi, Jawa Barat. Selamat sore, Bu SA. Sore. Baik, Ibu, kemarin hari Sabtu ya, Kapolres datang ke rumah membawa pesan dan bantuan dari Presiden kepada Ibu ya. Iya, Pesan apa yang disampaikan Kapolres dari Presiden kepada Ibu dan keluarga? ada titipan dari Pak Presiden. Mhm. Ya, Selain titipan, betul. ada pesan apa lagi Bu yang disampaikan ke keluarga dari Presiden? Apa ya? Enggak sih. Tidak ada pesan-pesan gitu? Iya, Hmm. Ibu menyangka sebelumnya akan diberi bantuan oleh Presiden? enggak menyangka. Nggak menyangka, jadi Iya, Ibu sama sekali tidak menyangka, kaget ketika Kapolres datang begitu? iya kaget. Oke, waktu itu Ibu bagaimana ketika mendengar ada Kapolres yang akan datang, bisa diceritakan kepada kami bagaimana awal mulanya pada saat itu Bu Siti? Iya, enggak nyangka aja, kaget. Ada bantuan dari Pak Presiden. Mhm. Apakah sebelumnya Ibu mendengar kabar memang Kapolres nanti akan datang ke rumah? Enggak ada. Sama sekali? Enggak ada. Jadi pada saat itu Ibu bisa menceritakan bagaimana situasinya ketika tiba-tiba atau mendadak Kapolres datang ke rumah pada saat itu? Ya, pada saat itu saya lagi di dalam aja. Mhm. Kemudian? Datang Pak Polres sama jajarannya. Kaget lah. Mhm. Kaget pada saat itu. Mm-mm. Kemudian Kapolres bilang apa kepada Ibu dan keluarga? Ada titipan dari Pak Presiden. Mhm. Itu aja. Itu aja. Setelah titipan itu diberikan kepada Ibu, apa rencananya Ibu akan gunakan? Karena ini kan Presiden mengetahui ada kesulitan keuangan yang dihadapi oleh Ibu dan keluarga, begitu, betul? Iya. Jadi akan rencananya seperti apa Ibu? Buat kebutuhan sehari-hari sama menutupi angsuran sebagian. Ada angsuran yang Iya. saat ini ya? Iya. Eh, Kalau kami boleh mendapat informasi, angsuran itu karena apa dan siapa yang kemudian mempunyai hutang itu Ibu, yang harus dibayarkan? Suami Suami, utang kepada? pada bank. Mhm. Dan itulah yang membuat Ibu
kesulitan ekonomi hingga akhirnya didengar oleh Presiden. Iya. Bisa diceritakan kepada kami lebih lengkap, Ibu, mulai kapan Ibu terlilit hutang, kemudian dari mana hutang itu akhirnya bisa muncul dan memberatkan Ibu dan keluarga? Iya, waktu tahun kemarin ya pinjamnya Mhm. buat nutupin utang suami di Jakarta. Jadi suami yang berhutang pada keluarga, berhutang Iya, pada bank begitu ya? iya. Mhm. Ibu, suami Ibu ini kan saat ini diamankan oleh polisi. Apakah Ibu tahu sebelumnya apa kegiatan dari suami Ibu sampai akhirnya Tidak berhutang tahu, juga? Sama sekali? tidak. Oke, termasuk kenapa suami Ibu berhutang? Itu berutang karena buat bayar utang yang di Jakarta, nutupin utang Jakarta. Hutang di Jakarta itu Ibu tahu? Tidak. Atau juga, oke. Ketika ada polisi datang ke rumah Ibu menggeledah, boleh diceritakan apa yang ketika itu terjadi? Apakah Ibu tahu apa sebenarnya yang terjadi yang melibatkan suami Ibu? Nggak tahu. Jadi pada saat itu seperti apa, Bu, suasananya pada saat polisi datang ke rumah Ibu membawa sejumlah barang? Ya nggak tahu, kaget aja. Aha. Nggak percaya suami kayak gitu. Mhm, mhm. Sama sekali ya? Iya. Oke. Ibu tidak tahu kegiatan suami selama ini, tidak pernah ada komunikasi sebelumnya, Bu, soal apa yang dilakukan oleh suami di Jakarta? Tidak. Oke, selama di Jakarta tidak pernah bercerita apa kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh suami, pekerjaannya? Yang saya tahu hanya dia bekerja, pulang kerja tiap minggu. Mhm. Itu aja. Bekerja gimana Ibu tadi? Maaf saya tidak mendengar. Bekerjanya di sebuah restoran. Kerja di sebuah restoran, itu yang diceritakan Iya. oleh suami ya. Mm-mm. Kemudian setelah itu apalagi yang diceritakan atau diceritakan dari suami Ibu kepada Ibu dan keluarga? Enggak sih, enggak banyak bercerita-cerita gitu. Termasuk tujuannya untuk berhutang di Jakarta juga tidak pernah diberitahu? Ya, itu buat nutupin utang suami di Jakarta aja. Utang suami di Jakarta juga tidak pernah diberitahu apa tujuannya, apa kegunaan dari kenapa ia berhutang? Enggak tahu. Dalam 1 bulan berapa kali suami Ibu pulang ke Sukabumi? Seminggu sekali. 1 minggu sekali? Iya. Oke, di Sukabumi juga berapa hari Ibu di sana kalau pulang Paling biasanya? 2 hari. 2 hari, nggak komunikasinya seperti apa atau gimana itu Ibu? Ketika seminggu bertemu, pernah bercerita soal apa saja, apa yang dikerjakan saat ini? Ya paling ke masalah anak gitu aja. Soal anak yang Iya. dibicarakan ya? Oke, jadi kalau ini kan banyak juga menjadi perhatian publik ketika Ibu mendapat bantuan dari Presiden. Karena Presiden mendengar juga terkait dengan persoalan keuangan yang dihadapi oleh Ibu. Apa yang mau disampaikan kepada Presiden, Bu Siti? Ya terima kasih kepada Bapak Presiden sudah meringankan beban saya. Mhm. Jadi langsung digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membayar hutang, Iya. Ibu? Ya buat sehari-hari, sebagiannya buat angsuran. Untuk apa Ibu? Maaf? Sebagiannya buat sehari-hari, sebagiannya lagi buat angsuran. Ibu juga bekerja selama ini? Enggak, Tidak di bekerja? rumah. Oke. Jadi untuk memenuhi kebutuhan seperti apa Ibu untuk sehari-hari? Ya paling sama keluarga, Hmm, orang tua yang ada di rumah. Orang tua ya? Iya. Oke, kalau selama ini memang suami yang Iya. menanggung? Mhm. Oke, baik. Jadi sekarang kondisinya adalah suami Ibu tidak berada di rumah, sedang diamankan oleh pihak kepolisian. Apa yang ingin Ibu sampaikan juga soal ini? Ya nggak nyangka Mhm. suami kayak gitu deh. Tidak pernah terfikirkan oleh Ibu Iya. Siti ya. Keluarga juga seperti apa Bu setelah mendapat informasi suami Ibu ditangkap oleh polisi dengan terduga terorisme, terduga aksi terorisme?
Ya sama, nggak nyangka juga, nggak percaya lah. Oke, bagaimana dengan dukungan orang-orang karena Ibu tidak mengetahui sama sekali apa yang dilakukan oleh suami Ibu selama di Jakarta, kemudian saat ini ditinggalkan dengan hutang, apa yang dilakukan orang-orang di sekitar Ibu, tetangga, keluarga setelah peristiwa ini terjadi? Ya nggak tahu. Dukungan apa Bu dari keluarga, dari tetangga? Ada yang pernah seperti apa dukungan-dukungan atau apa yang pernah disampaikan kepada dari keluarga kepada Ibu atau tetangga sekitar? Nggak ada sih. Tidak ada. Iya. Jadi berikutnya bagaimana Ibu rencananya? Tadi kan sudah akan digunakan untuk kehidupan sehari-hari, untuk anak, tapi jangka panjang seperti apa Ibu? Ya paling ya gitu. Buat kebutuhan sehari-hari anak aja. Akan digunakan seperti itu ya, Ibu Siti. Iya. Baik, terima kasih Ibu Siti Aisyah sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Terima kasih Ibu.